Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP-nya ditaruh dulu teman-teman. Kirim Fatihah. Nanti kita buat sekalian korban di Sumatera ya. Luar biasa. Saudara-saudara kita yang ada di sana sampai rumah Rizik ya Padang dibantah sama siapa sih itu yang ngebantah tuh menteri? Ada ya? Oh itu hasil dari bukan dari penembangan tapi memang tumbang sendiri ya katanya. Saya lupa nama menterinya. Harusnya nggak usah ngomong di media sosial ya, nggak usah disangkal karena banyak potongan kayunya rapi masuk ke dalam rumah dan itu bukan 1-2 daerah, banyak daerah di Sumatera kayak gitu dan itu udah pasti sama peneliti ahli lingkungan hidup karena hutannya gundul. Hutannya gundul buat apa? 1 tambang liar, 2 pembalakan liar, pembalakan tuh kan penebangan liar kayunya diambil buat industri, 3 buat kelapa sawit nggak bisa nahan, nggak bisa sampai tinggi banget. Kalau pohon-pohon besar kan bisa nahan air karena bisa sampai tinggi banget. Yang diameternya sampai diameter pohonnya itu 1 kontainer ya, 1 kontainer itu gede banget. Itu kan butuh berabad-abad itu pohon itu ya. Mudah-mudahan mereka bisa dikategorikan syahid dunia ya, karena kan musibah. Allah terima amal ibadahnya ya, dan kita bersyukur ada di Jakarta nggak mengalami itu. Tapi perlu waspada juga karena semalam di Jakarta Utara tuh di Ancol air rob udah banjirop udah masuk ya. Mungkin beruntung mereka yang tinggal di Bogor. Kalau kata Kiai Yana sih Jakarta 50 tahun lagi bakalan tenggelam. Kata Kiai Yana 50 tahun lagi masih lama karena memang kepadatan gedungnya. Ada soal kelas 11 yang lebih. Pegang dulu ntar gampang aneh minta lagi. Pegang aja nih. kelas 11. Kurang. Yang beruntung nih yang punya rumah di Citayam nih. Pak Royali, Alpin, siapa lagi? Aneh aja ada rumah keluarga ya. Rumah warisan keluarga di Citayam dikontrakin. Karena Jakarta udah padat. Pembangunan gedung apartemen, gedung-gedung tinggi, pencakar langit udah banyak. Itu kan beban ke tanah tuh. Air tanah digerus tuh. Diambil air tanah lama-lama permukaannya lama-lama tuh turun bisa tenggelam kita karena ada di pinggir laut. Tapi kalau Bogor jauh. Bogor Citayam kan ada di kaki bukit, di kaki gunung Gede Pangrango, Gunung Salak. Kemudian ya mereka semuanya diterima amal ibadahnya. Ada tau nggak yang longsor? Jadi ibunya sama anaknya sampai pelukan meninggal nih, masya Allah. Ada juga yang emang anaknya dari rantauan datang, anaknya kan berhasil rantau sampai sewa alat berat supaya ketemu jenazah ibunya tertimbun dalam tanah. Itu kisah-kisah nyata bukan hoax ya. Karena kalau di media sosial itu kan dia ngesutnya pribadi, ada suara, ada segala. Kalau AI itu rapi, nggak ada suara-suara yang alami, nggak kelihatan itu. Kalau AI itu ya. Kita bisa ngebedain lah teknologi AI sama yang nyata. Itu alhamdulillah kita masih ada di sini, bersyukur antum bisa sekolah bisa ujian. Berapa banyak sekolah yang hancur ada di sana. Kita doain mudah-mudahan musibahnya cepat berlalu. Udah ditetapin jadi bencana nasional berarti bantuan udah mulai banyak mengalir dan ekonomi mudah-mudahan semakin pulih. Itu aja buat kita kirim surah Fatihah ya ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wala hadatin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa juriyatihi wa ahli baitihi ajma'in syai'ulilahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana fir lana wa liwalidayna amin. Nanti kalau anak panggil langsung bawa HP-nya taruh di depan ya. Terus sama itunya juga tasnya. Tas 12. Kelas 10. Fatir sama Rizik.
HP-nya taruh, tasnya taruh. Ntar aja kalau udah dipanggil. HP-nya. Ini sama aja. Almer sama Alpin. Bahasa Indonesia. HP sama tas. Oh iya, tas. Tasnya biasa. Oh, semuanya ditaruh di otak ya. Udah belajar sana. HP sama Hasan. HP-nya. Pak siapa? Pak Lukman ngeprint soal kelas 11 kurang. Makanya Pak Hairul minta di sini. Gimana sama ikhlas? HP yang atas ya? Jangan dikena. Saya buat. Oke. Patur. Ya Mas, ntar ya. Saya minta sama Pak Lukman.